Apa pula kamu ini? Hah? Naik. Kiai ulama Apa kamu nih? Ustaz. Kau udahlah petak. Ulama sam-sam KW semua. Mana? Naik. Oke kalian kalau berani. Kamu ini apa nih? Kamu apa? Kamu Islam, apa? Kiai, ulama, Kamu Islam Kristen. Ustaz itu sam-sam KW semua. Naik. Kamu ngajak kamu aja muka petak kok. Mukamu. Kamu Kristen kayaknya. Macam bodoh-bodoh aja kamu kelihatan nih kamu ini. Jadi kayaknya Pak Pendeta muka bodoh gitu loh. ini emang Kristen nih Pak Pendeta. Soalnya kan naik dia langsung cengor aja. Itu dia. Jadi kepada seluruh teman-teman Kristen ya kalian ya, aku tuh menghargai kalian. Tapi jangan kalian naik ke gereja. Malah berani. Tahu kalau makan babi, tapi jangan nyondol. Aku jelas. Itu aku bilang Giri ya. Kristen ini semuanya pemakan babi. Itu sebuah kerjaannya naik di rumah orang kemana-mana, nyondol di kerjaan. Disapa dulu hostnya gitu loh. Host disapa gitu. Jangan nyondol. Adab mana adab? Macam babi kalau ni Kristen bodoh ni ya. Aduh, aneh hati. Itulah aku bilang jangan banyak makan babi, Kalau pemakan babi itu sifat babi itu masuk ke pemakannya. Itu sebab kerjaan nyondol aja kerjaan kalian tu Kristen. Benar kan? Main bini orang, apa laki orang disondol. Itu sebab banyak pelakor penyondol itu Kristen, cewek Kristen. Nyondol aja kerjaannya. Sebab makan babi kan. Nah itu gue bilang ya. Jadi gitu Gary, disapa dulu hostnya apa gitu. Jangan kerjaan nyondol aja kamu ini. Kamu ini. Ya. Kamu Kristen apa nih Gary? Kristen apa? Ya, Muka siang kamu peta host sih. Islam KW, siang host Islam KW. Kamu Kristen apa Gary? Kamu Kristen apa? Asli lah. Tapi kalau bercanda jangan kelewatan ya. Kristen asli. Ini sekarang kita sedang membahas tentang keledai betina ini. Keledai betina. Kamu pernah dengar tentang keledai betina? Yang kau pantas apa? Laki betina itu ada semua, goblok kau itu. Nggak ada namanya keledai betina itu. Adanya ada dua, perempuan sama laki. Jangan kamu satu-satukan aja, betina aja. Ngawur. Bukan, ini ceritanya tentang banyak Kristen bertanya, marah-marah kepadaku, mengatakan aku menghujat. Kan? Mereka mengatakan aku itu penistaan, mengatakan Yesus mencuri keledai. Itu loh. Kamu pernah tahu tentang Yesus mencuri? Pernah tahu tentang itu? Tahu. Tuhanmu mencuri, pernah tahu gak tentang itu? Tahu. Tahu. Ini kenapa banyak Kristen tak paham dengan Bible sendiri? Coba. Kenapa mereka mengatakan aku mau? Jadi aku mengambil sedikit kesempatan ni sebenarnya. Kesempatan untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka mengatakan aku menghujat. Ini kan kurang ajar, biadab Kristen ini. Udah minoritas, sudah jelek, bau, muka petak, miskin rohani. Kan? Makan babi, bodoh lagi. Lepas tu ngomong aku menghujat. Ini kan biadab ni, setan ini Kristen bodoh ini. Maka kalau Kristen mengatakan aku menghujat, berarti kalian Kristen gak baca Bimbel. Nah kan? Itu sebab Bimbel tu dibaca. Jangan kalian pergi gereja Kristen, Bimbel diketek. Itu sebab ketika aku menyampaikan si Yesus ini mencuri keledai, kalian marah. Marah gak, aku kurang ajar biadab setan. Kau baca Bimbel gak mau baca. Nah kan? Jadi harus membaca Bimbel ya. Jadi aku jelaskan sedikit Gary ya. Kalau kamu tahu tentang itu baguslah. Tapi banyak Kristen belum tahu, kan? Tapi aku kasihkan data sedikit. Ini kepada Kristen yang DM aku mengatakan enggak ada Yesus mencuri keledai, enggak ada. Bodoh, baca Bimbel setan. Oi, Kristen. Di Bimbel ya Gary, aku kasih tahu ya. Sebenarnya bisa dibaca, cuma banyak Kristen ini enggak mau membaca. Masalahnya pemalas, setan. Aku kasih data sedikit Giri ya. Di sini datanya supaya lebih jelas, jangan dikatakan framing ya. Keluar dulu Giri, kamu kena peringatan itu. Kamu ni bikin apa kamu minta bawa bala aja. Perokok, enggak apa-apa. Peringatan kamu tu. Kena peringatan kamu. Keluar kena. Kamu kena peringatan setan. Kena peringatan kamu. Keluarkan Gary katanya. Keluarlah kamu sana. Enggak apa-apa, cuma rokok aja itu. Adab.
Dah aku bilang jangan menghujat, jangan framing apa. Kena peringatan kamu bro. Aduh, jadi akun lain sana. Tak boleh jajan. Okey, baik. Sekarang aku jelaskan. Mungkin banyak Kristen ini belum mengerti, belum faham dengan data-data yang ada di bimbel kalian itu. Ternyata Tuhan kalian yang bernama si Yesus bejat setan ini, dia mencuri. Tahu? Jangan kalau ini banyak Kristen DM aku marah-marah, aku maki-maki, mau lapor lah, mau apalah, mau inilah, mau itulah. Lapor lah. Aku fikir aku takut sama kalian Kristen buruk. Ya, aku pijak satu-satu kalian itu. Putus kepala kalian. Dengan maratan ya. Nah, jadi di bimbel kalian Kristen tertulis jelas. Ya, Yesus yang kalian lantik jadi Tuhan itu, dia itu mencuri. Dia mencuri apa? Mencuri keledai. Keledai orang dicuri. Setan dia. Ya. Di mana Ahayas kamu mengatakan, ini aku jelaskan sekali lagi. Ini kalian enggak paham-paham loh. Berbuih-buih mulut aku menjelaskan. Bodoh kali kalian itu. Aneh aku. Kenapa sih kalau jadi orang sih? Kenapa enggak jadi monyet kek, jadi keledai kek, jadi biawak kek, jadi cacing kek kan? Nah kan? Bisa aku buat umpan, mancing ikan. Kenapa jadi orang? Nah, di sini perhatikan Ten ya data ini. Ternyata ini kepada jemaat-jemaat Kristen yang awam maksud gue ya, yang di luar sana yang belum paham dengan bimbel kalian ya. Ternyata ya, kalian ditipu oleh pendeta kalian di gereja. Pendeta kalian berbohong, menyembunyikan kebenaran yang tertulis di bimbel. Ternyata Tuhan kalian yang bernama Yesus itu dia pencuri. Assalamualaikum. Pencuri kelas kakap. Iya. Waalaikumsalam Bang Bulan. Bulan apa ini? Bulan naik. Apa kabarnya Bang? Siap Bang? Sabar ya. Sabar. Ini itu sebab baca bimbel. Jangan bimbel tu diketek ya. Ini kalau bimbel diketek, kalian enggak paham dengan bimbelnya. Lepas tu ketika dibahas Yesus mencuri keledai, kalian marah. Oh, menghujat. Bodoh. Pijak. Ini berarti kata ini ya. Ini bimbel kalian, bukan aku ngarang ini. Kalau aku ngarang, ngapain aku ngarang bimbel? Bukalah bimbel kalian. Itu sebab ketika aku menyampaikan sesuatu, kalian harus apa? Harus mencatat. Nanti cek bimbelnya. Bimbel kalian dicek. Benar enggak tertulis ini? Benarlah, bro. Aduh. Betul. Tepat sekali ya. Betul. Okey, perhatikan data ini. Di sini Tuhan kalian mencuri keledai. Ya, di mana di Matius 21. Titik bertindih 1 dikurangi 3 TB. Kepada Muslim yang baru-baru kenal, ini Bimbel Kristen, bimbel, kitab Kristen sih nanya ya. Nggak penting sangat kita tahu sih, tapi ini banyak Kristen mereka nggak baca Bimbel. Kalau Muslim nggak baca Bimbel nggak apa-apa, nggak penting amat. Tapi kalau Kristen nggak baca Bimbel, bodoh amat kalian Kristen. Apa nggak jadi orang? Bimbel, bimbingan belajar. Apalah, framing lah. Ya cuma bimbingan belajar dia. Betul. Nah, coba kalian perhatikan data-data di sini ya. Coba kalian perhatikan. Ini tertulis di mana? Di Matius ini. Di sini jelas dikatakan Matius 21 titik bertindih 1 dikurangi 3 TB. TB ni apa? TB ni ya Tuhan bejat. Tolol banget. Bisa juga berpadu konteks ayat lah ya. Bisa itu. bisa itu. Bisa. Tolol banget itu. Jadi ini TB ni adalah Tuhan bejat. Siapa yang bejat? Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhannya Kristen. Nah, itu sih. Paham ya? Paham. Siapa yang bejat? Tuhannya Kristen. Yang bernama si Yesus. Yesus bejat, setan dia. Kalau lu ngomong Bible, ya. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Perhatikan data ini. Nah, di sini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, ya, dan tiba di Bethphage, ya, yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, cuba perhatikan Kristen tu. Kristen yang marah-marah ke aku, yang DM aku. Itu sebab kalian jangan membahas yang kalian tak ngerti. Ku bilang berulang kali ku kasih tahu kalian. Kalian tak faham-faham yang ku sampaikan. Baca Bible dulu, jangan dibahas yang kalian tak ngerti. Faham ya?
Hadis dibahas, Al-Quran dibahas, orang-orang kafir kalau itu bodoh. Bible dulu dibaca. Bible tu harus dicari tahu dulu. Ini ketika dikatakan si Yesus mencuri keledai. Kalau enggak ada, oh di situ enggak ada ayatnya mencuri. Enggak tertulis mencuri. Itu sebab harus membaca Bible dengan hikmat. Faham? Dengan hikmat membaca bimbel itu. Di sini jelas kalau kalian membaca sampai selesai di sini, si Yesus betul dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri keledai dia. Bro, faham? Terus baru membaca dengan hikmat. Okey, aku bacakan, aku ajarkan kepada kalian cara membaca yang benar supaya kalian lebih ngerti. Setelah ini kalau kalian mendengar ya kaitan antara Yesus dan keledai betina, kalian harus cari data ini ya. Ternyata Yesus menurut catatan di Bible dia ini mencuri, biadab, bejat dia ni. Pada aku sih ini bukan penghujatan ya, bukan framing, aku hanya menyampaikan apa yang tertulis di Bible. Paham ya? Nah. Okey, perhatikan di sini. Apa dikatakan? Anarchikite. Okey, aku terjemahkan supaya lebih faham ya. Aku terjemahkan sebab ini ada terjemahannya. Sebab aku pakar bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani aku ngerti. Nah, di sini dikatakan apa? Cuba perhatikan. Bukan aku framing ini. Ini kalau Kristen kalau harus memahami dengan jelas, kosongkan diri, jangan kita ada sifat kebencian dan sebagainya. Kebenaran harus tetap disampaikan ya. Kalau Yesus mencuri, Tuhan kalian mencuri, harus disampaikan dan tampilkan data. Aku begitu cara aku. Nah, okey, perhatikan di sini apa dikatakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Okey, fokus ya. Perhatikan, Kristen, kalian catat, jangan pelangak-pelongok. Udah botol kalian makan babi jelek minoritas bodoh kalian ya. Besar kepala. Nah, jadi sini perhatikan apa perintah. Jadi di sini ada seekor Yesus. Sebab banyak Kristen marah lagi nih. Kenapa aku bilang dia seekor? Ya. Kenapa aku bilang dia seekor? Sebab Yesus ini dia tercatat di Bible, dia ini anak binatang. Siapa yang anak binatang? Inilah risikonya menjadikan Tuhan itu makhluk. Berarti di Bible tercatat Tuhan kalian pernah menjadi anak binatang. Yesus ini anak binatang dia. Kaget kan? Belum tahu kan datanya kan? Belum tahu kan? Nah, terkaget-kagetlah kalian. Tapi walau bagaimanapun, aku akan menyampaikan dengan data-data yang valid lah ya, valid ya. Nanti aku tampil. Itu gampang. Itu sebab harus membaca Bible, bodoh Kristen. Kalian Bimbel aja enggak baca. Betul ngomong lah ahayas framing lah, menghujat lah, bodoh kalian itu. Pijak kalau Kristen bodoh ni, putus kepala kalian. Udah minoritas kalian Kristen ya. Jelek, pemakan babi kalian, bau busuk, bau babi kalian tu semuanya bodoh ya. Pijak. Okey, perhatikan data ini ya. Nah, di sini ada seekor Yesus. Seekor binatang yang bernama Yesus ini mempunyai 2 ekor anak binatang. Faham ya? Nah, seekor binatang bernama Yesus mempunyai 2 orang anak buah. Paham ya? Nah, jadi binatang yang bernama Yesus ini, dia ini memerintahkan anak buahnya pergi ke suatu tempat. Apa perintahnya? Perhatikan di sini. Nih. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan